Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selamat bertemu kembali dalam acara Frequent Obstetric Problems dengan judul Tata Laksana Keputihan dalam Kehamilan. Keputihan adalah istilah yang sering dipakai untuk DUH atau discharge vagina, yaitu cairan yang bukan darah yang normalnya berfungsi untuk mempertahankan vagina menjadi bersih, lembab, dan terlindung dari infeksi. Dalam keadaan normal, vagina itu didominasi oleh Lactobacillus acidophilus yang akan menghasilkan hidrogen peroksida dan mengubah glikogen menjadi asam laktat sehingga pH vagina menjadi asam 4,5. Yang lainnya adalah 9% bifidobakterium dan ini 1% mikroorganisme yang patogen yang dalam keadaan tertentu dia dapat mendominasi vagina. Komposisi flora vagina tidak selalu konstan, dipengaruhi oleh siklus menstruasi, kehamilan, frekuensi hubungan seksual, dosing vagina, kontrasepsi hormonal, dan pemakaian antibiotik. Pada kehamilan normal, sering dikeluhkan ada keputihan, tapi keputihannya bertekstur tipis, homogen, warnanya bening, bisa putih susu atau kuning tipis, baunya ringan atau tidak berbau, tidak ada bau amis yang menyengat, tidak busuk atau tidak apek, tidak gatal, tidak panas, dan tidak menyebabkan iritasi. Sedangkan keputihan yang abnormal dalam kehamilan umumnya disebabkan karena vulvovaginitis. Keputihannya dapat berwarna hijau atau kekuningan, berbau kuat, amis, busuk atau apek. Vulva dapat kemerahan atau gatal akibat iritasi dan ibu mengeluhkan perih. Kebanyakan merupakan suatu vaginitis. Bagaimana kita membedakan normal dan patologis? Untuk itu kita harus meningkatkan kemampuan diagnostik, yaitu semua yang mengeluh keputihan harus dilakukan pemeriksaan spekulum. Ini kewajiban. Jadi jangan sampai ada wanita mengeluh keputihan tapi kitanya malas melakukan pemeriksaan spekulum. Kemudian kita juga harus mau mencium duh vagina. Kita harus meningkatkan diagnostik dengan mempunyai KOH 10% dan mempunyai kertas lakmus. Mengapa kita takut keputihan pada kehamilan? Oleh karena keputihan dalam kehamilan dapat menyebabkan ketuban pecah dini. Bayangkan kalau ketuban pecah dini itu terjadi sebelum aterem, maka akan terjadi banyak persalinan preterm. Dan selama 10 tahun terakhir ini Indonesia menduduki tempat kelima terburuk di dunia yang KPD dan pretermnya banyak. Selain itu juga keputihan dapat menyebabkan infeksi intrauterin, endometritis pasca salin yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Kita mengenal 3 besar vaginitis, yaitu Bacterial vaginosis, Vulvovagina candidiasis, dan Trichomoniasis. Yang pertama, Bacterial vaginosis merupakan penyebab utama vaginitis pada usia reproduksi. Sekitar 40-50% wanita mengalami vaginosis bakterial. Sebetulnya disebut osis karena dia bukan betul-betul itis, artinya bukan radang. Coba kita lihat tampilannya. Serviksnya ini licin, baik, tidak erosif ya. Kemudian ini disebabkannya oleh karena pergeseran flora bakteri norma vagina. Ada peningkatan dari konsentrasi bakteri patologis karena Lactobacillus yang normal yang memproduksi hidrogen peroksida atau asam laktat akan hilang sehingga yang patogen ini meningkat, bahkan konsentrasinya dapat 100 sampai 1000 kali lebih dari keadaan normal. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, anamnesis.
Anamnesis yang khas adalah apabila hubungan, maka suami biasanya mengeluh karena cairan berbau amis, berbau ikan. Ya. Bahkan kadang-kadang ibu dapat membaunya jauh dari, artinya sedang duduk tiba-tiba merasa bau dari keputihannya itu. Pada pemeriksaan genitalia umum biasanya kita tidak mendapatkan tanda-tanda iritasi. Sedangkan pemeriksaan spekulum kita akan mendapatkan 3 dari 4 kriteria Amsel, yaitu discharge berwarna putih keabuan, dia bisa menempel pada dinding vagina. Kemudian pH vagina yang lebih dari 4,5 dipakai diperiksa dengan lakmus yang cut off pointnya 4,5, jadi di atas 4,5 atau di atas atau di bawah 4,5. Dan tes bau dengan meneteskan KOK pada spekulum yang tadi sudah dimasukkan dan mengandung duh vagina tersebut. Atau pemeriksaan yang pasti adalah dengan mikroskopik, yaitu terdapatnya klusel. Terapinya adalah metronidazole. Kita tahu bahwa tidak semua ibu dapat mengkonsumsi metronidazole. Sering merasakan lambungnya menjadi terganggu. Metronidazole 500 mg 2 kali sehari untuk 7 hari atau 3 kali 250 untuk 7 hari. Apabila tidak dapat mengkonsumsi metronidazole, maka kita dapat memberikan clindamycin oral 2 kali 300 mg untuk 7 hari. Ini preparat yang ada di Indonesia. Sedangkan krim-krim belum ada di Indonesia. Vaginitis yang kedua adalah vulvovaginal candidiasis. Dikatakan 75% wanita sudah pernah paling tidak mengalami 1 kali episode jamur ini selama hidupnya. 45% mengalami 2 episode atau lebih. Sedangkan sebagiannya mengalami infeksi kronis yang berulang. Penyebabnya adalah Candida albicans, 85% sampai 95% etiologinya adalah Candida albicans. Sedangkan yang lainnya adalah Candida glabrata atau tropicalis yang dapat menyebabkan gejalanya cenderung resisten terhadap terapi. Ini adalah tampilannya. Kalau parah seperti ini, kita sudah dapat melihat tanda-tanda ekskoriasi, bekas garukan dan akibat jamurnya sendiri, dan kita dapat melihat tampilan keputihannya yang flokulen seperti susu basi. Dalam klinis vulvovaginal candidiasis itu dibagi 2 kriteria, yaitu tanpa komplikasi apabila kejadiannya sesekali saja atau jarang, gejalanya ringan hingga sedang, kemungkinan disebabkan oleh albicans dan terjadinya pada wanita yang imunokompeten. Sedangkan yang komplikasi, gejalanya sering berulang itu setahun lebih dari 4 kali. Gejalanya berat seperti yang tadi kita lihat di tampilan gambar vulva, bisa oleh albicans, bisa juga non albicans. Dapat terjadi terutama pada wanita yang imunokompromis atau ibu-ibu yang diabetes atau dalam kehamilan. Diagnosis ditegakkan dengan gejala, ibu mengeluh gatal pada vulva, mengeluh disuri, nyeri kencing, nyeri pada hubungan dan rasa panas. Kemudian tampilan keputihannya adalah keputihan yang mirip susu basi, flokulen, atau pada ibu hamil sering tiba-tiba keluar cairan encer sehingga diduga ketubannya pecah. Padahal kalau kita lihat ternyata ketubannya masih utuh dan itu adalah perasan cairan dari candidiasis tersebut. Tadi kita lihat tampilan eritem, edem pada vulva, serviksnya normal, pH vagina juga normal, kurang dari 4,5. Dan pada pemeriksaan mikroskop kita dapat menemukan bentuk ragi atau miselium. Tes bau, tetesan KOH negatif. Kultur jamur direkomendasikan untuk mengkonfirmasi jenis apa jamurnya. Terapinya sayangnya banyak sekali yang tidak ada di Indonesia, yang ada adalah
clotrimazole 500 mg tablet intravaginal, miconazole yang krim tidak ada, yang ada hati-hati fluconazole tapi tidak untuk ibu hamil, dan nystatin yang topikal. Nah, tentang fluconazole tablet ini sering dikatakan obat dewa untuk jamur. Akan tetapi pada ibu hamil, data menunjukkan bahwa dia itu kategori C yang mengatakan bahwa risiko kelainan kongenital pada hewan meningkat. Tapi pada manusia tidak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Karena memang kita tidak melakukan penelitian pada ibu hamil. Ya, jadi hati-hati ya. Sedangkan apabila dipakai 150 mg, ada beberapa literatur yang mengatakan katanya tidak apa-apa. Tapi siapa yang menjamin bahwa ibu itu baru satu kali mendapat fluconazole ini? Karena kalau 400 sampai 800 terbukti menimbulkan kelainan kongenital atau kategori D. Jadi hati-hati kalau akan memberikan fluconazole tablet pada ibu hamil. Vulvovaginal yang berulang dapat terjadi pada sejumlah kecil ibu-ibu hamil. Terjadi 4 episode atau lebih dan gejala-gejalanya berat. Terapinya adalah azotopika paling sedikit 7 hari. Ya, nystatin tablet vagina tidak ada. Yang ada itu adalah yang nystatin yang ovula. Ya. Nah, yang terakhir adalah trichomoniasis. Ini dimasukkan ke dalam STD, sexual transmitted disease, disebabkan oleh Trichomonas vaginalis yang tingkat transmisinya tinggi. 70% pria yang berhubungan dengan wanita yang mempunyai trichomonas ini 70% akan sakit. Nah, penyebabnya adalah parasit berflagel. Parasit memiliki kemampuan menghasilkan hidrogen yang bila bergabung dengan oksigen akan menciptakan lingkungan yang anaerob. Gejalanya sering tidak bergejala atau keputihan yang purulen, berbau busuk, dapat disertai dengan pruritus vulva, tapi dapat juga tidak bergejala. Diagnosisnya kita dapat melihat erytem vagina dan yang khas adalah Colpitis macularis, strawberry peach appearance, strawberry cervix. pH-nya di atas 4,5 lebih dari 5. Kemudian pada pemeriksaan mikroskopik kita dapat menemukan Trichomonas yang motil. Ini betul-betul satu radang, PMN-nya meningkat. Apabila kita temukan klusa, maka dia berasosiasi dengan BV, artinya ada infeksi campuran. Sehingga uji bau penetesan KOH dapat positif. Sering dikaitkan juga dengan GO dan Chlamydia trachomatis karena dia memang STD. Sehingga perlu kita melakukan uji untuk sifilis dan HIV. Manajemennya dengan pemberian metronidazole 2 gram dosis tunggal atau tinidazole 2 gram dosis tunggal atau metronidazole 500 mg per hari 2 kali selama 7 hari. Kesimpulannya, keputihan dapat normal atau patologis pada ibu hamil ya. Pada yang tidak hamil pun demikian. Keputihan dalam kehamilan meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal. Ada 3 besar penyebab keputihan kehamilan: bakterial vaginosis, vulvovaginal candidiasis, dan trichomoniasis. Semua ibu dengan keputihan harus dilakukan pemeriksaan spekulum. Kemudian semua pemeriksa harus meningkatkan kemampuan diagnosis. Jadi harus kita dimodali dengan KOH 10% yang sangat murah dan lakmus yang dapat dibeli di agen-agen kimia dan tidak terlalu mahal. Kemudian hati-hati pemberian obat pada ibu hamil karena terutama obat untuk jamur itu dia kategori C atau kategori D tergantung dosis pemakaiannya. Sekian penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.